Jamit bejat ini menyekap wanita muda lalu berniat melakukan perbuatan mesum. Saat hendak bertindak asusila, tiba-tiba Mas Kiang muncul demi membalas dendam kematian istrinya. Si Jamit langsung menyerang pakai sabit, namun Mas Kiang dengan sigap menghindar. Memberi 2 hantaman sikut maut, lalu merebut senjata dan mengunci lehernya. Setelah menjatuhkannya, Mas Kiang mencekiknya dengan plastik hampir menghabisinya. Namun ia mengurungkan niat karena kematian terasa terlalu ringan. Ia memasukkan alat pelacak ke mulutnya dan bertekad membuat hidupnya jadi neraka. Sebelum pergi ia juga menginjak tangannya hingga patah. Tak lama kemudian Jamit itu sadar dan bergegas mencari bantuan medis. Namun takdir mempermainkannya, taksi yang ia tumpangi ternyata kendaraan hasil perampokan. Menyadari ada yang tidak beres, ia diam-diam mengeluarkan pisau dan menikam kedua perampok tanpa ampun. Mobil kehilangan kendali dan menabrak pohon di pinggir jalan. Saat membuka bagasi, ia menemukan sopir asli yang telah dibunuh. Setelah membersihkan darah di wajahnya, ia membuang mayat tersebut ke hutan lalu pergi ke sebuah klinik. Setelah tangannya diobati, Jamit itu kembali berulah dan mengincar seorang perawat wanita. Ia memaksa wanita itu menanggalkan pakaian. Namun Kiang yang memantau lewat alat pelacak segera datang dan menghantam kepalanya dengan tabung pemadam api. Jamit itu langsung mencoba melawan dengan pisau dan membabi buta mengayunkannya ke segala arah. Saat serangan terakhir langsung dicengkeram oleh Mas Kiang dan dijatuhkan kembali ke lantai. Mas Kiang mengambil sebuah kursi lalu menghantamkannya ke Jamit hingga berdarah-darah. Setelah itu Kiang berkata kepada Jamit, selesai bicara Mas Kiang lepas sepatu Jamit lalu potong urat kakinya. Rasa sakit bikin Jamit histeris. Setelah itu Mas Kiang melepaskannya. Namun Jamit bukannya bertobat melainkan ingin balas dendam. Ia lalu menemui rekannya yang berjuluk si Brewok, seorang pembunuh sadis yang sama gilanya dengan dirinya. Setelah mendengar semua kejadian itu, keduanya sepakat bekerja sama untuk menyingkirkan Mas Kiang. Saat si Brewok hendak menghabisi seorang wanita, Mas Kiang kembali muncul dan menggagalkan aksinya. Ia berhasil melumpuhkan si Brewok dan mengikatnya dengan rantai besi. Ketika Mas Kiang hendak menghabisinya, si Jamit muncul sambil menembak. Mas Kiang yang sadar segera melompat keluar jendela. Si Brewok dengan cepat melepaskan diri. Namun ternyata Mas Kiang kembali menyelinap ke dalam rumah secara diam-diam. Tak terduga, si Brewok menerjang dan menyayatnya. Namun Kiang membalas dengan cepat. Mencari celah lalu merobohkannya, kemudian menghantamnya dengan batang besi membabi buta hingga tutup usia. Kiang memasang jebakan kait besi di lantai. Saat Jamit datang mengejar, ia tak sengaja menginjak jebakan dan terjatuh. Kiang langsung menyerangnya tanpa ampun dan menghajarnya habis-habisan hingga pingsan. Ketika akhirnya sadar, Jamit mendapati dirinya terbaring di kolong jembatan. Setelah mengalami penyiksaan dan penghinaan berkali-kali, mulai hari itu hanya ada satu tujuan si Jamit, akan memburu Kiang sampai salah satu dari mereka ke akhirat.